selanjutnya dia dilempar ke dalam sumur tua. Kalau saudara memperhatikan selanjutnya di dalam pasal 37 ayat yang ke-24, di sana dia dilempar ke sumur tua di mana tidak ada air di dalamnya. Setelah itu Yehuda mengatakan, daripada kita buang adik kita di sana, lebih baik kita jual dia ke Mesir. Maka pasal 37 ayat 27 mengatakan akhirnya mereka menjual Yusuf ke Mesir. Tidak hanya itu, proses selanjutnya di rumah Potifar, dia mengalami proses pemfitnahan di sana. Dia difitnah bahwa dia berselingkuh, dia berusaha untuk memperkosa istri daripada Potifar. Tapi pertanyaannya, dia melakukan itu? Dalam perjalanan proses itu, Yusuf tidak pernah melakukan kejahatan. Bahkan ketika dia di penjara sekalipun, di sana dia melakukan kebaikan kepada juru roti dan juru minum raja. Tapi itu pun dilupakan oleh mereka. Tapi mari kita melihat, kalau Yusuf tidak dibenci oleh saudara-saudaranya dan dia tidak dijual ke Mesir, pertanyaan saya, apakah dia akan menjadi penguasa? Ini jalur yang Tuhan pimpin. Kalau Yusuf tidak hadir di rumah Potifar, apakah dia akan menjadi penguasa? Apakah Yusuf tidak masuk ke penjara dan di sana dia menunjukkan kebaikan, apakah dia akan menjadi penguasa nomor 2? Tidak akan kelihatan hikmatnya. Tidak akan kelihatan wahyu yang Allah berikan padanya. Maka tidak mungkin dia menjadi orang yang hebat pada zaman itu. Tapi di sini kita melihat setiap proses dia dibenci, dia dibuang ke sumur tua, dia mulai keluar dari rumah papanya, kemudian dia mulai dijual ke Mesir. Berarti dia sudah keluar daripada rumah papanya dan dari Kanaan. Selanjutnya dia tinggal di tengah-tengah kehidupan rumah Potifar. Di sana dia difitnah, dia dipenjarakan, tapi dia tidak melakukan kejahatan, dan di sana dia tetap berdiri dalam kebenaran. Dan di tengah-tengah kondisi itu wahyu Allah terus mengikutinya. Dan ada rahasia-rahasia yang tidak dapat terungkap oleh siapapun juga. Tuhan menyatakan itu kepadanya. Dan dengan wahyu dan firman Allah itulah yang membuat dia akhirnya menjadi orang kepercayaan di Mesir. Artinya begini, kita melihat hal yang pertama di sini adalah kalau kita taat sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita hidup dalam jalurnya Tuhan. Orang boleh bikin apa sama kita, tetapi apapun yang dilakukan oleh orang itu membawa kita lebih dekat kepada tujuan Tuhan. Maka kita tidak boleh, jangan sampai kesalahan orang membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita sedang menghalangi cara Tuhan membawa kita untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena ketika kita menghalangi cara Tuhan, pasti Tuhan akan bawa kita ke sana. Tapi bayarannya begitu mahal dalam hidup ini. Apalagi kecuali kalau kita hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Mengapa Yusuf bisa menjadi berkat dengan proses yang begitu menyakitkan, tapi dia tak melakukannya? Karena dia tahu setiap proses yang Tuhan izinkan baginya membawa dia lebih dekat pada tujuan Tuhan. Maka dia terus menjaga diri untuk terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya tidak tahu sejauh mana perlakuan yang diberikan buat saudara di rumah tangga, baik oleh orang tua, oleh papa, mama, atau juga kakak adik. Tapi ketika kita berjalan dalam kebenaran, jangan putus asa, karena Tuhan di pihak kita. Ketika saudara ada di tengah-tengah pekerjaan, saya tidak tahu sejauh mana tantangan, himpitan, tekanan yang dialami di dalam pekerjaan yang ada. Tetapi ketika kita berjalan terus dalam kebenaran, Tuhan di pihak kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya tidak tahu sesulit apa yang saudara alami dalam studi saudara. Mungkin saudara ditekan oleh profesor, mungkin saudara ditekan oleh sesama teman-teman yang ada di kampus dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, saya percaya semua itu adalah proses yang Tuhan bawa kita untuk lebih semakin menuju pada tujuan Tuhan. Maka kembali lagi, saya percaya kebenaran tidak akan pernah diredupkan oleh ketidakbenaran. Kebenaran akan membuktikan dirinya ketika kita menjalani setiap proses dalam ketaatan kepada Tuhan. Maka mari kita boleh berjalan dalam hal ini. Jangan hanya ketika tantangan sedikit kita mengeluh, tapi mari kita boleh melihat setiap step demi step yang Tuhan izinkan bagi kita akan membawa kita kepada tujuan Tuhan. Hal yang kedua yang kita dapatkan di sini, tidak hanya setiap proses akan membawa kita lebih dekat pada tujuan Tuhan,
Tapi hal yang kedua yang kita lihat dari sini dalam konteks Kejadian pasal yang ke-50 ayat 19-20, Yusuf mengatakan, apakah aku pengganti Allah? Dan engkau boleh mereka-rekakan yang jahat bagiku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik bagiku. Nah, bagaimana supaya kejahatan orang lain dalam proses membuat kita, menekan kita, menyulitkan hidup kita, tapi tidak membuat kita jatuh dalam dosa? Bagaimana rahasianya? Mari kita melihat rahasianya supaya kita tidak jatuh di dalam dosa ketika kita mengalami proses Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 41, Kejadian pasal yang 41 ayat yang ke-37. Sorry. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayat 9. Rahasia supaya kita tidak jatuh dalam dosa ketika kita diproses oleh Tuhan, mungkin melalui kejahatan sekalipun. Kita baca ayat ke-9, pasal 39 ayat 9. 1, 2, 3. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan daripadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Terhadap Allah. Nah, di sini saya berpikir, konsep ini saja tidak hanya dimiliki oleh Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, tapi dalam perjalanan hidupnya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, sampai dia di rumah Potifar, dia difitnah oleh tante girangnya Potifar ini. Dia tetap tidak melakukan dosa. Mengapa? Karena dia punya prinsip, setiap dosa, dia bukan berdosa pada Potifar, dia bukan berdosa pada saudara-saudaranya, tapi setiap dosa dia berdosa kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saya percaya, mungkin pada saat itu tante Potifar ini sudah punya strategi yang luar biasa. Pembantu-pembantu, kau pergilah beli gula dulu, ini mungkin di sana, di Nagoya sana, gitu ya. Kalau dia ada di Osaka ini, udah pembantu yang satu, udah kamu dulu, kamu pergi itu, beli dulu itu Ajinomoto, micin itu di Kobe sana, gitu ya. Yang lain lagi, udah, kau pergi ke sana, udah, pergi Hanabian di sana, di Mino sana, Mino. Nah, apa itu, Momiji ya, sana, kau kebaktian di sana, sebenarnya sana. Biar aku sendiri, aku mau sendiri saja. Tapi Ucup, kau tinggal Ucup. Ya, kau tinggal di sini. Ketika mereka berdua sendiri, aduh Ucup, kau ganteng ya. Ucup, sini Ucup. Dan di sini dikatakan bukannya satu kali, tapi tiap hari dia menggoda Yusuf. Aduh, namanya manusia, betul. Tapi di sini orang yang takut Tuhan tidak akan pernah tergoda dengan kejahatan dan dosa. Mengapa? Karena mengapa Yusuf tidak tergoda? Karena Yusuf punya konsep, Potifar, engkau tidak lihat saya, hamba-hamba Potifar, pembantu-pembantu, kalian sudah beli micin, kalian sudah beli garam, kalian sudah pergi beli semuanya ke tempat yang lain. Kalian tidak lihat saya. Yang lihat hanya saya dengan tante Potifar. Tapi saya tahu ada satu yang lebih melihat hidup saya, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka saya tidak akan membuat Tuhan sedih. Saya tidak akan berdosa terhadap Tuhan. Maka dengan demikian, saya menolak. Dan ketika dia menolak tante girang itu, akhirnya jubahnya, bajunya ditarik. Dan tante girang itu datang kepada orang-orang yang, oh mari, lihat. Budak Ibrani ini ada di rumah saya, datang untuk memperkosa saya, datang untuk merayu saya, datang untuk tidur sama saya. Bahkan ketika Potifar pulang, dia mulai ceritakan kau bawa orang Ibrani ini, kau datang, akhirnya kau biarkan dia begini, akhirnya begini, bagaimana begini. Akhirnya apa yang terjadi? Potifar marah luar biasa. Karena Potifar marah luar biasa, akhirnya Yusuf dipenjarakan. Pertanyaan saya, Yusuf bersalah di situ? Tidak. Yang herannya adalah kita tidak pernah mendapatkan Alkitab mengatakan bahwa akhirnya Yusuf datang pada Potifar. Potifar, sejujur-jujurnya,
istrimu itu yang gila. Sejujur-jujurnya, istrimu itu yang gatal sama saya. Tiap-tiap hari istrimu begitu sama saya. Tapi aku ini anak Tuhan. Aku takut Tuhan, bukan takut kau. Kalau aku takut kau, habis kau. Habis istri kau. Tapi aku takut Tuhan. Betul? Saudaraku, kadang-kadang kita lebih takut pada pemimpin. Kadang-kadang kita lebih takut pada manusia daripada kita takut pada Tuhan. Amin itu. Mari kita mulai belajar takut sama Tuhan. Baik orang lihat pergaulan kita atau tidak lihat pergaulan kita. Kita tahu bahwa Tuhan lihat itu. Pendeta tidak melihat apa yang kita lakukan. Majelis tidak melihat apa yang kita lakukan di luar sana. Tapi mata Tuhan melihat apa yang kita lakukan di sana. Dan saudara bukan bertanggung jawab pada manusia. Tapi saudara dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin itu. Konsep itu yang dipegang oleh Yusuf. Sehingga tantangan boleh ada. Godaan boleh menggiurkan. Betul? Tapi dia menolak itu. Karena dia tahu. Itu kesenangan sementara. Tetapi mengalami hukuman yang kekal. Maka saya mau katakan. Pada bapak-bapak. Mari kita jaga kekudusan hidup kita. Kepada ibu-ibu. Mari kita jaga kekudusan hidup kita. Kepada anak-anak muda. Yang masih semangat hidupnya. Ya. Mari kita jaga kekudusan hidup. Saudara boleh berpacaran, tapi saudara tahu batas-batas berpacaran itu seperti apa. Amin itu. Jangan sampai malam minggu saudara berpacaran dengan cara yang tidak baik. Tetapi hari minggu saudara di sini haleluya, haleluya, haleluya. Keluar dari tempat ini saudara haleluya sama Tuhan. Karena kalian, saudara dan saya tidak memberikan hidup yang baik. Saudara hanya melakukan hidup yang tidak baik. Tapi kelihatannya di gereja, rohani yang minta ampun, rohani. Tapi di luar daripada gereja ini, rohaninya minta ampun. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, poin yang kedua mengajarkan kita prinsip supaya walaupun Tuhan proses kita, baik melalui kesulitan, baik melalui kejahatan orang lain, tapi kita tidak boleh jatuh dalam dosa, karena kita tahu hidup ini kita bukan bertanggung jawab pada manusia, tapi hidup ini kita bertanggung jawab pada Tuhan. Saya pernah khotbah satu kali di Departemen Luar Negeri. Itu Pak Freddy Sirai, Pak Tegal kenal orangnya, dan saya diundang untuk khotbah di sana. Di sana ada beberapa duta besar yang pas libur di sana, dan saya katakan begini, anak Tuhan yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, dia harus sadar bahwa itu tantangannya besar. Tapi dia tidak akan pernah jatuh dalam dosa, karena dia tahu dia terima tanggung jawab ini daripada Tuhan, dan dia bertanggung jawab semua tanggung jawab ini pada Tuhan. Maka dia tahu dimanapun dia berada, baik dilihat atau tidak dilihat, dia tahu bahwa Tuhan melihat, sehingga dia tidak main-main dengan semua tanggung jawab yang ada. Setelah saya ngomong begitu, saya pulang. Kemudian ada komentar, Pak Freddy Sirait bilang sama saya, Pak, sepertinya Bapak tidak diundang lagi di sini. Saya bilang, saya tidak perlu diundang atau tidak diundang dalam pelayanan. Tapi saya dimanapun saya ada, saya harus bicara tentang kebenaran. Bukankah itu rahasia supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan? Rahasia supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Yaitu bagaimana kita sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Baik orang sedang melihat kita, baik orang tidak melihat kita, Tuhan tetap melihat kita. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya melihat bagian luar kita, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam motivasi hati kita. Saya katakan, manusia berkata kepada kita, waduh, Pak Ayub ini baik ya. Ketika dibilang Pak Ayub ini baik, belum tentu baik. Kenapa? Karena manusia hanya melihat perkataan dan sikap saya. Betul ya? Ketika saya berkata baik, kemudian kelihatannya sikap saya baik, orang bilang saya baik, belum tentu. Tapi Tuhan melihat satu hal yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu Tuhan melihat motivasi hati saya. Pertanyaan saya, kalau Tuhan saja melihat motivasi hati, apatah lagi kehidupan kita luar yang walaupun tidak dilihat oleh manusia. Apakah Tuhan tidak dapat melihat itu? Tuhan pasti melihat itu. 1 Korintus 4 dikatakan apa? Yang direncanakan di dalam hati pun Tuhan melihat itu, dan kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Maka kita melihat Yusuf dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena poin yang pertama, setiap proses dia yakini itu membawa dia pada proses untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tapi yang kedua, ada roh yang takut akan Tuhan yang ada di dalam dirinya, sehingga kemanapun dia berada, dia tidak akan melakukan dosa karena dia bertanggung jawab pada Tuhan. Saya harus bicara ini keras. Mengapa?
Karena dunia saat ini sangat toleran dengan namanya dosa. Mengapa? Karena kalau kita bikin dosa, kita merindukan supaya ada orang lain yang ada di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya? Aduh udah, bikin saja. Kan yang lain juga begitu. Itu kan cara setan, betul? Bikin saja, tidak apa-apa. Cerai saja. Orang lain juga, tetangga sana juga cerai, nggak apa-apa. Udah, korupsi saja. Yang itu juga korupsi kok. Betul ya? Udah, bikin itu saja. Main serong saja. Kemudian apa? Setelah kita jatuh dalam dosa, ini pekerjaan daripada hati nurani. Hati nurani mulai menghakimi kita. Kamu berdosa. Kamu berdosa. Ketika dia menuduh kita, kemudian kita merasa, loh, saya orang tersendiri. Di mana yang lain? Kok tidak menopang saya? Mengapa saya sendiri? Perkataan setan datang. Iya, kamu orang paling berdosa. Kamu melayani Tuhan, tapi kamu main sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kamu orang paling bejat. Kemudian kita datang pada cermin. Kita mulai lihat muka kita mulai mengkerut. Rambut kita sudah mulai tidak tertata. Langsung suara datang. Iya kan? Mukamu saja, kamu orang paling berdosa. Berdosa kau. Mati kau. Ada tali di sana. Tapi suara Roh Kudus akan datang. Kalau kita umat pilihan Allah, suara Roh Kudus akan datang. Dia bilang apa? Kamu bejat. Kamu berdosa. Kamu tidak taat di hadapan Tuhan. Tetapi tidak stop di sini. Suara hati nurani hanya menuding. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Suara hati nurani karena tidak memberikan solusi buat kita. Suara setan, dia akan menghakimi kita dan membuat kita tidak punya pengharapan. Tapi suara Roh Kudus akan datang. Dia menegur kita. Kamu berdosa, kamu berdosa. Kamu sudah melanggar aturan Tuhan. Tetapi selanjutnya dikatakan, tapi masih ada anugerah buat kamu. Berbalik kembali. Sadari kejatuhanmu. Kembali pada Tuhan, maka dia akan memberikan pengampunan. Tetapi jangan kamu main-mainkan pengampunan Tuhan. Kenapa? Karena pengampunan Tuhan itu mahal. Karena setiap konsekuensi dosa itu pasti ada. Tapi kembali pada Tuhan. Dan di sana Roh Kudus akan membimbing kita untuk kembali. Maka kita mengerti dalam Alkitab itu berbicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Dan dosa apa? Mendukakan Roh Kudus. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena kalau seseorang menolak pekerjaan Roh Kudus, dia tidak akan mungkin insaf dengan dosanya. Karena pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan kita akan dosa. Kita bisa sadar bahwa kita manusia berdosa ketika Roh Kudus bekerja menginsafkan kita. Tapi ketika kita menutup diri terhadap pekerjaan Roh Kudus, maka di sana tidak ada lagi kesempatan pertobatan bagi kita. Tetapi dosa mendukakan Roh Kudus itu hanya berlaku bagi orang pilihan Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa, di sana Roh Kudus berduka. Karena sebelum kita jatuh dalam dosa, sebenarnya firman Tuhan sudah bicara buat kita, jangan kuduslah kamu, kuduslah kamu, kuduslah kamu, kuduslah kamu. Tapi karena kita tidak peka dan tidak taat, kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus berduka di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Bagaimana kita merasakan Roh Kudus berduka? Yaitu ada ketidaknyamanan dalam hidup kita. Nah, rasa nyaman ini, gelisah, resah dan gelisah ini, bukan menunggu di sini, resah dan gelisah. Dan kita tidak akan bisa tidur, kita tidak bisa akan nyaman, karena Roh Kudus memberikan ketidaknyamanan bagi kita di situ. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, kita mohon ampun sama Tuhan, di sana Dia boleh memberikan anugerahnya bagi kita, berikan pengampunan bagi kita. Dan ketika Dia memberikan pengampunan bagi kita, disitulah kita kembali mengalami damai sejahtera dan kenyamanan itu sendiri. Sebenarnya ini sedikit yang sebenarnya saya angkat berkaitan pekerjaan suara Roh Kudus, bahkan suara setan dan juga suara hati nurani. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat Yusuf sangat-sangat menjaga ini supaya dia jangan sampai jatuh dalam dosa. Mari kita boleh sungguh lagi kembali pada Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah jatuh. Saya tidak tahu sejauh mana saudara menyakiti hati Tuhan. Apakah dalam pergaulan saudara pernah menyakiti hati Tuhan. Apakah di dalam setiap proses hidup saudara pernah jatuh. Tapi Tuhan masih memberikan pengampunan kepadamu ketika kembali padanya.
Tetapi saudaraku, jangan pernah berpikir kalau begitu Allah bisa menyediakan pengampunan bagi saya. Biarlah saya main-main dengan hidup ini, biarlah saya buat dosa, toh ketika saya kembali saya diampuni. Saya mau katakan, orang yang sungguh hidup dalam Tuhan, orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, dia hidupnya tidak main-main di hadapan Tuhan. Karena dia tahu yang tinggal dalam hidupnya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak pernah main-main dengan dosa itu. Maka dia tidak akan pernah jatuh dalam dosa yang sama. Ciri orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang itu tidak akan pernah tinggal dalam kejatuhan, dalam dosa yang sama. Dia akan dikeluarkan dari situ dan akhirnya diperbarui lagi dalam bidang yang lain. Ini menjadi poin yang kedua, yaitu mari kita boleh belajar untuk sungguh takut akan Tuhan, sehingga jangan sampai kejahatan orang lain membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi kita menjaga hidup kita untuk tetap berdiri dalam hidup yang boleh benar di hadapan Tuhan. Saya harus bicara ini karena sudah banyak gereja Tuhan yang saat ini lebih banyak berkhotbah tentang berkat. Tapi banyak hamba Tuhan tidak berani bicara dosa, karena mereka berpikir ketika bicara dosa mungkin jemaat Tuhan tidak datang ke gereja. Padahal kita melihat mengapa Yesus datang ke dalam dunia, mengapa kita merayakan Kristus. Karena intinya hanya satu, manusia berdosa dan manusia tidak bisa keluar daripada dosa. Maka hanya Yesus yang bisa melepaskan manusia daripada dosa, karena dia adalah Allah. Maka berita tentang pengampunan yang Allah berikan itu harus intinya adalah pelepasan daripada dosa. Kalau gereja tidak bicara dosa, bagaimana gereja bisa bicara tentang evangelium, kabar baik? Karena kabar baik adalah penghapusan dosa daripada karya Allah itu sendiri. Maka poin yang kedua ini, mari kita boleh belajar. Takut akan Tuhan adalah rahasia supaya kita hidup menjadi berkat. Poin yang ketiga, yang terakhir yang kita bisa lihat di sini, dalam konteks Kejadian pasal yang ke-50, dia katakan begini, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Untuk apa di sana? Apa? Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi Tuhan bukan hanya merekakan sesuatu untuk saya. Betul ya? Seringkali doa kita, Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya, berkati saya. Setelah berkati kita lupa Tuhan. Tapi di sini tujuan akhir daripada Yusuf, supaya dia bisa menjadi berkat besar bagi suatu bangsa, menjadi berkat bagi suatu bangsa yang besar. Artinya apa? Endingnya bukan kembali kepada dia, tapi endingnya memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, itu harus menjadi ending hidup kita. Sehingga di sini kita melihat poin yang ketiga adalah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita bukan hanya menjadi berkat buat kita, tapi hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Itu harus menjadi tujuan. Sehingga kalau kita belum menjadi berkat bagi sesama kita, kita hanya masih dalam bagian 10 hukum yang dibagi itu. Kita belum sampai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi kita hanya sampai kepada apa? Mengasihi diri sendiri. Kalau semuanya hanya menjadi berkat buat kita. Tetapi selanjutnya, titik poinnya adalah kita harus menjadi berkat. Dan bukan hanya bagi satu orang, tapi satu bangsa yang besar demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka, mari kita boleh menjadi orang Kristen yang segala sesuatu bukan hanya berpusat pada kita. Kalau semuanya berpusat pada kita, kita tidak beda dengan orang dunia yang ada. Tetapi kalau kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, itulah yang boleh menjadi tujuan. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah berbicara tentang sukses, tapi Alkitab berbicara tentang berbuah, hidup yang berbuah. Pernah lihat pohon yang berbuah dan pohon itu makan sendiri buahnya? Pernah lihat seperti itu? Tidak. Tapi pohon itu berbuah supaya orang lain. Tapi saya heran di Jepang ini. Saya heran satu hal ya. Waktu kami masih di Aichi, kami tinggal pertama itu di Kira, daerah namanya Kira. Di depan rumah kami, pas pintu keluar itu di depannya ada pagar, tapi di dalam pagar itu ada buah kaki. Bukan kaki ini ya, apa istilahnya itu bahasa Jepang itu? Kalau Indonesia kasemak ya. Kalau di sini buah kaki, jadi bukan kaki yang berbuah gitu ya. Setiap musim kaki itu banyak sekali. 3 pohon kah 2 pohon di depan itu. Lebatnya minta ampun. Setiap kali keluar dari rumah, rasanya ngiler. Karena apa buahnya? Karena mau jatuh ke pagar keluar itu.
Rasanya mau ambil ingat buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya rasanya lewat lagi. Kadang-kadang kami lewat lagi. Aduh, bau enak, baunya, rasanya enak, Pak. Udah begitu dibiarin saja begitu. Sampai rontok, jatuh-jatuh. Burung-burung yang makan, saya dalam hati. Daripada burung-burung itu yang makan, lebih baik saya yang makan. Tapi saya mikir, itu bukan punya saya juga. Begitu ya. Tapi pohon itu tetap berfungsi. Berfungsi apanya? Bukan dia yang makan, tapi burung yang makan. Saya pikir kalau pohon itu manusia, ketika saya lewat, dia bilang, mau nggak? Mungkin dia kasihan juga sama saya karena setiap kali keluar ileran itu jatuh. Gara-gara lihat pohon ini. Tetapi saya sampai akhirnya pindah ke Nisio. Kemudian dari Nisio pindah ke sini. Saya tidak pernah menemukan pohon itu makan buahnya sendiri. Apa artinya? Mengapa Tuhan bilang kalau hidup orang Kristen harus hidup yang berbuah? Artinya bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, setiap berkat yang kita terima, tujuan akhirnya bukan untuk kita, tapi tujuan akhirnya untuk memuliakan Tuhan. Maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles, walaupun dia seorang filsuf. Walaupun pada akhirnya dia sebenarnya tidak jujur dalam hidupnya. Mengapa? Dia ketika mengajar murid-muridnya tentang filosofi kebaikan, dia mengatakan apa? Menurut kalian, apa itu kebaikan? Macam-macam lah definisi yang diberikan oleh muridnya. Kemudian dia bilang begini, kebaikan adalah ketika saya melakukan suatu kebaikan, tujuan kebaikan itu bukan kepada penerima kebaikan, tetapi tujuan kebaikan itu kembali kepada sang kebaikan itu sendiri. Artinya, ketika saya melakukan sebuah kebaikan, kebaikan itu bukan kepada penerima kebaikan atau saya melakukan kebaikan, tapi tujuan kebaikan itu harus kembali kepada sang kebaikan. Stop di situ. Murid-muridnya tanya, Pak, kalau begitu, siapakah sang kebaikan itu sendiri yang menjadi tujuan kebaikan itu? Dia tidak mau jawab. Mengapa? Dalam hati nuraninya dia tahu bahwa sang kebaikan itu Allah, tapi dia seorang rasionalis yang tidak mau mengakui Allah. Maka dengan demikian dia tidak menjelaskan bahwa sang kebaikan itu adalah Allah. Sehingga mari kita boleh melihat, ketika saya melakukan sebuah kebaikan, apakah kebaikan yang kembali kepada saya supaya orang memuji saya bahwa saya itu orang baik? Ataukah kebaikan itu kepada penerima itu sendiri? Sehingga penerima itu merasa saya layak untuk mendapatkan kebaikan itu. Kesombongan di sana, pengilahian diri di sana. Tetapi sebenarnya kebaikan itu harus kembali pada sumber kebaikan, yaitu Allah itu sendiri. Kalau kita belum sampai pada statement ini, ketika kita melakukan kebaikan, kita belum sampai pada tujuan kebaikan yang asal. Dan kita sedang mencuri kebaikan yang asal, tujuan kebaikan di sana. Karena apa? Segala sesuatu harus kembali pada sang kebaikan itu sendiri, yaitu Allah. Tetapi di dalamnya pun menjadi berkat bagi sesama kita. Maka poin yang ketiga ini boleh membawa kita bersungguh belajar. Setiap proses hidup Tuhan bawa kita untuk menikmati berkat dan mencari berkat. Tetapi ujungnya adalah Tuhan harus dipermuliakan di dalamnya. Biarlah 3 poin ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kalau kita tidak berbuat dosa tapi proses itu Tuhan izinkan bagi kita, mari kita jalani. Karena setiap tahap akan membawa kita kepada tujuan Tuhan. Saya setuju dengan satu statement yang dikatakan oleh seorang anak Tuhan. Dia katakan begini, saya di penjara pun saya siap. Karena bisa saja lewat penjara saya keluar, saya jadi presiden. Saya nggak persebut karena di sini bukan politik, mimbar bukan politik. Selanjutnya, dia kasih contoh siapa? Nelson Mandela. Betul? Dia penjarakan berapa tahun Pak Utagalau? Dia berapa tahun dipenjarakan? Udah bukan di itu saja. Dia dipenjarakan cukup lama. Tapi ketika dia keluar, dia menjadi pemimpin. Mengapa? Penjara adalah proses bagi dia. Untuk akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan terlalu menyesali diri. Kalau melalui kesulitan Tuhan izinkan itu terjadi. Melalui kesalahan orang lain akhirnya kita diproses. Itu adalah jalan Tuhan. Yang kedua, ketika kita diproses karena melalui kesalahan orang lain, kita terjepit sekalipun, jangan pernah kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ketika kita jatuh dalam dosa, ingat Tuhan lihat itu.
Dan kita bukan berdosa pada manusia, tapi kita berdosa pada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita menikmati berkat Allah, ingat berkat itu bukan endingnya hanya sampai pada kita. Tapi berkat itu, kita dapat berkat itu tujuan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah 3 bagian ini menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa.